Berita pertama terkait pengungkapan pencurian di 30 TKP berbeda di Kota Palu. Kepolisian Resort Palu menggelar konferensi pers terkait pelaku anak di bawah umur yang melakukan pencurian di 30 TKP di Kota Palu. Kegiatan itu berlangsung di Mapolres Palu, Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Konferensi pers itu dipimpin langsung Kapolres Palu AKBP Wahyu Indra Wiguno dan didampingi Kabagops Kapolsek Palu Barat dan Humas Polres Palu. Untuk selengkapnya kita langsung saja kepada rekan Suta. Ya, rekan Suta. Apa alasan anak di bawah umur itu melakukan pencurian tersebut? Ya, Alan dan juga Tribuners, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kedua pelaku itu ditangkap oleh Polsek Palu Barat saat Polsek melakukan penyelidikan karena terkait meningkatnya situasi gangguan keamanan di tengah masyarakat, ya ini terkait dengan curanmor dan juga pencurian ternak khususnya di wilayah hukum Polsek Palu Barat. Dan informasi diterima polisi bahwa ada 2 orang pelaku pencurian diamankan di Polsek Palu Selatan itu terkait jambret di Jalan Zebra, tepatnya di Kecamatan Palu Selatan. Dan ternyata kedua pelaku itu merupakan target dari penyelidikan oleh Polsek Palu Barat. Sehingga keesokan harinya tim opsional Polsek Palu Barat dipimpin Kanit Reskrim menuju ke Mako Polsek Palu Selatan untuk mengamankan pelaku dan dibawa ke Mako Polsek Palu Barat itu pada tanggal 13 Januari 2022. Adapun aksinya itu dilakukan di 30 TKP itu selama 1 tahun dan sudah beberapa kali juga ditangkap oleh pihak kepolisian, namun selalu dibebaskan karena terkait masih di bawah umur. Sehingga tadi dilakukan konversi pers terkait kasus tersebut oleh Polres Palu. Jadi kedua pelaku itu inisial MAH yaitu usia 16 tahun dan A usia 17 tahun merupakan pelajar dari Kabupaten Sigi. Kapolres Palu AKBP Bayu Indra Wiguno mengatakan pengakuan tersangka bahwa hasil curiannya itu digunakan untuk membeli narkoba. Jadi masalah narkoba ini memang sudah sangat merambat ke level anak-anak, sehingga Kapolres juga menjelaskan tingkat penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja cukup tinggi, termasuk bagi para pelaku tindak pidana pencurian. Namun susah untuk muncul di permukaan karena apabila pelaku pencurian itu adalah anak di bawah umur, maka tentu akan dapat diversi ataupun tidak ditahan. Baik, lalu apa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para pelaku tersebut, rekan Suta? Ya, jadi Kapolres juga mengatakan sebenarnya dari tindak pidana yang dilakukan keduanya itu dijerat dengan pasal 362 dan 363, yaitu dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Namun karena keduanya masih di bawah umur, pelaku hanya ditahan di Mapolsek Palu Barat selama 7 hari dan selanjutnya akan diserahkan ke Balai Permasyarakatan atau Bapas untuk dilakukan pengawasan dan pendampingan serta pembinaan. Baik, Tribuners, sesaat lagi kita akan menyaksikan video konferensi pers terkait pelaku anak di bawah umur yang melakukan pencurian di 30 TKP di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan siang hari ini kita melakukan press release pengungkapan kasus curanmor sebanyak 30 TKP yang dilakukan oleh tersangka ada 2 orang, yaitu dengan inisial MAH dan yang kedua adalah tersangka A, di mana keduanya adalah anak di bawah umur, sehingga dalam press release ini tidak bisa kita hadirkan secara fisik dan nanti akan didampingi dari Bapas untuk pendampingan terhadap tersangka yang masih di bawah umur ini. Jadi dari 2 orang tersangka ini kita berhasil mengamankan, kita berhasil mengungkap ada sebanyak 30 TKP curanmor yang dilakukan oleh keduanya
dalam kurun waktu 1 tahun. Dia lakukan sebanyak 30 TKP. Awalnya kedua anak ini sudah pernah tertangkap, namun karena dia di bawah umur dalam perkara lain, itu sempat dilakukan mediasi. Dan ketika permasalahan yang baru, kita ketahui bahwa ternyata dari kedua anak ini ternyata sudah melakukan sebanyak 30 TKP curanmor. Antara lain ada di Donggala Kodi, Silai, kemudian ada juga di Kawatuna, ada juga yang di daerah Sigi, dan berbagai wilayah di Kota Palu lainnya. Ancaman pidananya sendiri kita jerat dengan pasal 362 dan 363 KUHP, yaitu pencurian biasa dan atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih rekan Suta atas laporannya. Selamat bertugas kembali, tetap patuhi protokol kesehatan, serta selalu menjaga kesehatan dimanapun Anda berada. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.